gitu. Wah, dikoleksi terus nggak mau dilepasin gitu. Kambing dipiara jadi gede, kurban. Ini benci dipiara nggak jadi apa-apa ya. Coba gimana? Dipiara terus tuh di sini gitu. Dan nggak sadar piaraannya banyak gitu. Setiap piaraan kan harus dikasih makan ya. Kalau nggak dikasih makan cranky nanti. Cranky marah, mencuat lagi. Ayo coba ngasih makan benci, ngasih makan marah, ngasih makan dengki, ngasih makan julid, ngasih makan. Ayo, kita sibuk tuh ngasih makan yang itu tuh gitu. Terus ngasih makan kebijaksanaannya kapan? Ngasih makan hikmahnya kapan gitu? Jangan-jangan sibuk ngasih makan yang koleksi-koleksi itu gitu. Ya teman-teman ya, ibu dan bapak ya. Nah, oleh karena itu supaya kita hari ini nggak dapat hanya nutrisi pikirnya, nanti, aduh tadi tuh udah mau masuk ke sini sih sebenarnya. Tapi balik ya, nanti ini kita akan bahas lebih dalam gitu. Tapi at least ini tuh dari tadi tuh sebetulnya lagi ngebahas 1, 2, dan 3 sebetulnya. Insya Allah next week ini kita akan bahas lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Supaya nanti kita ngerti bahwa semua yang datang ke kita tuh informasi gitu. Informasi, ingat ya. Yang kelak akan jadi pengetahuan. Perlu dipahami, jadilah konsep, yakin baru keyakinan. Nah nanti kita akan menembus banyak persepsi dan asosiasi gitu. Oke ya teman-teman ibu bapak ya. Nah apapun yang diterima sama nutrisi intelektualnya, intelijennya, apa dipegang aja dalam pengetahuan. Nah sekarang kita akan belajar untuk berkomunikasi dengan si goib dalam tanda petik. Awas ya, ini komunikasi goib bukan ngobrol sama hantu, bukan ya. Ngajak ngobrol sama goibnya kita artinya apa? Bahasa kerennya sekarang disebut self talk. Oke? Karena kalau kita jarang ngajak ngobrol jiwa kita, dia tuh pengen diperhatiin. Maka kalau dia lagi caper, dia ngasih impuls-impuls benci gitu. Makanya kalau jiwa lagi caper, semesta menghadirkan problem namanya. Kenapa? Dengan problem ini, kecaperan-kecaperan jiwa kita jadi masuk ke dalam gitu. Oke? Kan gak ada ya kita ambil hikmah dalam keberhasilan ini. Gak ada. Belajar lebih cepat, lebih dalam kalau kita lagi apa? Lagi menderita gitu. Makanya kita ambil hikmah ya dari kesalahan ini. Udah, hikmah itu ada di kesalahan, hikmah itu ada di kegagalan. Makanya jangan terlena sama happy gitu. Happy itu tidak menumbuhkan, by the way. Bahagia itu tidak menumbuhkan dalam tanda petik ya. Tapi bukan berarti jangan bahagia juga, jangan. Kan kita kan on and off ya. Makanya netral itu terbaik sih. Kesuksesan itu jebakan pada satu sisi. Makanya banyak orang berkarya ketika dalam penderitaan yang dalam, terciptalah hasil karya yang luar biasa. Setelah sukses, nggak ada lagi karya baru. Kenapa? Udah happy kok gitu. Dianya nggak menderita lagi gitu. Jadi teman-teman ibu bapak yang lagi happy sekarang, sok cari penderitaan. Makanya saya selalu mendoain ibu bapak semua teman-teman semoga banyak masalah dalam hidupnya ya. Kenapa? Karena dengan masalah banyak untuk kita sadari untuk main-main ke jiwa kita gitu intinya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah jiwa itu selalu kaitannya dengan pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran, perasaan, dan emosi selalu berkaitan dengan sense atau panca indera. Jadi, penting banget untuk kita bisa membuat jiwa kita ini tidak bergejolak gitu. Makanya yang gunung tadi terrefleksi kalau danaunya tenang. Maka menenangkan pendengaran, menenangkan penglihatan, menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, menenangkan emosi. Artinya apa? Jasad sangat memengaruhi dalam ketenangan jiwa. Kenapa? Kalau jasadnya sibuk, jiwanya pasti ikut sibuk. Pun nggak semuanya sih, rata-rata begitu. Artinya apa? Jasad perlu diam,
jiwa perlu hening. Jasad perlu tumakninah, jiwa perlu khusyuk. Diam dan hening baru yang disebut mi'raj gitu. Baru di situ akan masuk ke dalam quote and quote ya, petunjuk sejati gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan praktek nih, daripada pikiran terus yang bermain, experience itu lebih better. Nah, ibu bapak boleh cari duduk yang nyaman. Boleh sender, pokoknya duduknya nyaman aja. Nah ya, lepas ini jangan mikir gitu, jangan banyak mikir, jangan dipikir. Kan tadi dipikir ya, oh iya itu ke situ. Tadi tuh bicara rasio, sekarang kita bicara rasanya gitu. Ya, supaya nanti rasa dan rasionya dapat. Oke, sekarang duduk santai, relax. Dan yang tadi saya ceritain bahwa yang membuat jiwa kita nggak tenang itu adalah physical atau pandangan fisik. Jadi ibu bapak, bersyukur dan beruntunglah kita dikasih kelopak mata, karena hanya dengan menutup mata kita, saat itu kita bisa menutup quote and quote gangguan visual gitu. So, kita tenangkan penglihatan kita tenangkan pendengarannya. Silakan matanya dipejamkan, duduknya santai dan nyaman. Relax. Santai aja. Ya, nyaman dan relax. Nah, maaf ya. Kebanyakan orang diajak relax aja susah, ibu bapak. Saking gak mau diemnya gitu. Saking menggapai, mencapai, meraih, relax aja susah gitu. Coba. Relax. Izinkan dirinya untuk gak ngapa-ngapain. Izinkan dirinya untuk tidak mengapa-ngapa. Santai aja. Relax aja. Oke? Santai, relax. Dan kita juga membuat pendengarannya terfokus kepada satu titik. Ya. Dan silahkan hanya fokus ke suara ini. Santai dan relax. Nikmati saat-saat ini dengan membiarkan pendengaran kita untuk mendengarkan apa yang dia mau, tanpa menilai, tanpa memberikan makna, hanya dengarkan.
Izinkan jiwanya beristirahat dari semua kesibukan berpikir, memenuhi keinginan, menggapai, mencapai. Diamlah sesaat untuk mendengarkan jiwamu, untuk peduli kepada jiwamu, dan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh jiwamu. Karena hanya dalam keheninganlah suara yang lembut akan terdengar semakin jelas. Berhentilah untuk berusaha apapun. Berhentilah untuk mencari apapun. Berhentilah untuk berusaha memaknai. Istirahatlah. Istirahatlah jiwa-jiwa yang tenang dari semua ketakutan, kekurangan, dari seharusnya, dari pokoknya. Istirahat. Istirahat. Sadari, pikiran kita berusaha menarik ke masa depan dan ke masa lalu. Dan kebiasaan tubuh kita tidak betah ketika kita tidak mengapa-ngapa. Ingin bergerak, mencapai, menggapai. Saksikan semua apa yang terjadi saat ini. Kenalilah dirimu. Tanpa konsep, tanpa program. Kenalilah langsung dirimu. Yang boleh jadi selama ini kita percaya dengan kata-kata orang, lebih percaya dengan penilaian orang terhadap diri kita. Dan kita tidak jujur kepada diri sendiri. Sepenuh hati dan sedalam jiwa, berterima kasihlah kepada tubuhnya yang selama ini menjadi wadah, tempat dan sarana
kita bertumbuh dalam suka dan duka. Tubuh ini setia menemani. Terima kasih, tubuh. Dan rasakan. Sesaat berterima kasih kepada tubuh ini, hati kita semakin terbuka, lepas. Dengan ketulusan berterima kasih, beban-beban berkurang, lebih ringan. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati saat-saat ini. Syukuri saat-saat ini. Karena boleh jadi saat-saat inilah yang selalu kita cari dalam kehidupan, yang kita rindukan. Untuk bisa merasa penuh dalam keheningan, untuk bisa merasa cukup tanpa apa-apa. Bersyukur, berterima kasih. Tetap santai dan rileks. Izinkan dirinya beristirahat, jiwanya beristirahat. Bersyukur, berterima kasih, santai dan rileks.
penyaksi untuk jiwanya, pikiran, perasaan, emosi. Jadilah penyaksi untuk tubuhnya. Sadari, aku bukan tubuhku. Aku bukan pikiranku. Aku bukan perasaanku. Aku bukan memori dan imajinasiku. Aku bukan yang berubah-ubah itu. Karena aku selalu ada, selalu hadir dalam setiap perubahan pengalaman, dalam setiap perubahan pikiran. Aku hadir. Maka aku dekat dan tidak pernah jauh. Yang mungkin selama ini terlalu sibuk mencari yang jauh dan melupakan yang dekat. Santai dan rileks. Dan jika apapun yang terjadi secara sensasi, entah itu sedih, entah itu keluar air mata, apapun semua sensasi, saksikanlah, alirkanlah, lepaskanlah. Santai dan rileks. Lepaskan semua sesuatu yang sulit diakui. Akuilah. Lepaskan sesuatu yang masih ditutupi. Terbukalah dan akui. Akuilah yang masih terasa berat. Karena terlalu banyak energi yang dikeluarkan untuk menutupi itu semua. Lepaskan. Lepaskan. Jujur. Lepaskan. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu tahu caranya, niatkan saja. Pasrahkan dan lepaskan. Biarkan jiwanya lebih ringan dan hatinya lebih terbuka. Santai dan rileks.
Jika masih ada kebencian, amarah, saksikan. Berserah seutuh-utuhnya kepada kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Untuk dengan welas asihnya, kasih sayangnya menguatkan. Untuk memaafkan siapapun yang masih dibenci, atau kejadian apapun yang belum diterima. Maafin aja, lepaskan, dan sepenuh hati sedalam jiwa berterima kasihlah kepada siapapun yang paling kita benci. Terima kasih. Terima kasih. Tidak tergesa-gesa, santai dan rileks. Matanya boleh dibuka sambil kita mengusap wajah kita penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Ibu dan Bapak, teman-teman. Itu mungkin sulit diceritain gitu ya, dengan kata-kata, dengan konsep gitu, karena sesuatu yang kita alami langsung. Jadi setidaknya rasionya kita oke, rasanya kita oke. Dan maaf ya, mungkin di luaran sana nggak kejadian lebih baik. Maaf ya, misalnya ada orang nyebelinnya, dia nggak berubah. Tapi rasain deh, ada sedikit beban yang lepas, itu nggak berubah. Ada sedikit beban yang faktanya nggak berubah, tapi aku memaknai dengan perspektif yang baru gitu. Faktanya nggak berubah, tapi ransel yang penuh dengan kebencian, dengki, iri, dan seterusnya turun gitu. Ada feel calming di situ, much love di situ, compassion di situ. Dan yang menarik, ini emang cepat lupa sih habis ini gitu, nggak apa-apa. So that's why we need to repeat lagi gitu. Dan itulah kenapa yang selalu saya ulang-ulang, hanya yang sering berlatihlah yang akan terlatih gitu intinya. Dan mengasah jiwa dalam tanda petik intuisi memang perlu untuk sering diasah sih gitu. Ya nothing to say ya teman-teman ibu bapak, kalau udah ini, itulah yang disebut ikro kita baka gitu. Nanti kita akan ada tanda misalnya, oh kamu tuh belum beresin ini deh, kamu tuh kayaknya masih ini deh, yang banyak denial, yang udah I'm feel okay gitu.
Tapi nanti dia ngasih tahu gitu bahwa kamu belum oke di situ. Nanti berantem, enggak kok aku udah oke gitu. Pretending oke, ya oke sih. Tapi berat gitu misalnya. Nah, itu kan siapa yang mau ngasih tahu coba? Kalau kita yang nggak nanya sama diri sendiri gitu. Maka jangan sampai lebih mengenal orang lain tapi asing sama dirinya gitu. Jangan sampai alienated soul gitu, teman-teman ibu dan bapak. Oke ya, ini dikunyah dulu pelajaran kita hari ini, dirasain lagi lebih dalam lagi, dan yang paling terpenting adalah dilatih untuk berulang-ulang. Supaya kita bisa terus menerus 4 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 3, nanti 2 turun ke 3 ke 4, bolak-balik, dan that's okay. Karena ya hidup itu adalah variasi dari berbolak-balik itu kan, gitu. So let's enjoy the life, celebrating life gitu. Karena setiap apapun yang datang adalah perayaan-perayaan pembaharuan dari kesadaran. Terima kasih Ibu dan Bapak, sehat selalu, keep happy. Kita dalamin lagi insya Allah minggu depan. Hari ini gak boleh nanya ya, hari ini hanya boleh dirasain. Hari ini hanya boleh, karena pertanyaan yang datang tiba-tiba biasanya nanti jawabannya dapat gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini, pagi menuju siang hari ini, ada something yang kita bisa lalui bukan hanya dari rasio, tapi juga dari rasa. Ya, Iqra, kita bacalah dirimu, bacalah kitabmu. Yuk, jangan asing sama dirinya sendiri, jangan asing sama dirinya masing-masing. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kalau mau say hi, say bye-bye, boleh kita buka kamera juga untuk kita foto. Hatur nuhun ya Ibu dan Bapak ya. Mohon sehat-sehat semua. Kita foto dulu nih, 1, 2. Terima kasih semua ya Ibu Bapak ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah kita lanjut lagi. Jangan lupa latihan, karena latihan itu penting sekali. Nuhun ya, sehat-sehat semua Ibu Bapak. Terima kasih. Masih Kang Bu. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pokoknya semuanya lebih lepas. Semuanya lebih santai dan semuanya lebih bebas. Makasih ya. Assalamualaikum. Dadah. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dega-dega daga digiduk, digiduk. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayangkan melayang, melayangkan melayang. Lepas, ku tinggalkan saja
semua beban di hatiku. Melayang, melayang, melayang dan melayang. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebat yang hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Pindahkan saja semua beban di hatiku. Melayang, melayang, melayang dan melayang. Bebas, pindahkan saja semua beban di hatiku.